Nah, jadi bagaimana meningkatkan ketahanan kita terhadap stres ya, yaitu meningkatkan neuroplastisitas otak kita. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan dalam diri kita. Ayo kita bahas bareng. Jadi yang perlu kita pahami bersama bahwa otak kita itu butuh pemeliharaan ya. Mungkin butuh hidrasi juga ya, mungkin butuh diredakan sebentar ya. Bagaimana otak kita bekerja itu. Perlu kita lakukan itu. Dan ada beberapa penelitian yang terkait dengan aktivitas fisik ya yang akan meningkatkan ya kinerja otak kita. Jadi jangan lupa teman-teman, nggak boleh mager lah. Jangan sampai diem aja di rumah lah. Jadi tingkatan aktivitas fisik kalian, karena kalau kalian overthinking terus kemudian merasa tertekan terus dan diem aja di rumah dan tidak ada gerakan fisik, aktivitas fisik, pasti tidak akan meningkat neuroplastisitas kita. Jadi ketahanan kita terhadap stres akan menurun lama-lama karena kita mager di rumah ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah olahraga aerobik ya, yang terkait dengan otot-otot kita, tentunya dengan pernafasan yang bagus ya, denyut jantung yang lebih baik lagi tentunya. Aktivitas aerobik akan membuat otak kita semakin fresh tentunya ya, aliran darah ke otak semakin lancar dan hal itu akan membuat neuroplastisitas kita juga pasti meningkat. Dan selain itu, sedulurku semua, ada yang terkait dengan nutrisi ya, perlu kita perhatiin juga. Makanan-makanan ya, selain aktivitas ya, aliran darah ke otak lancar, ada badan kita segar dan membuat aktivitas kita meningkat, otomatis membuat kita juga butuh nutrisi untuk meningkatkan perbaikan sel-sel otak kita yang udah lama diem, yang kebanyakan overthinking, yang kebanyakan mager ya, seperti itu. Nah, jadi kita tingkatkan dengan aktivitas ini dan nutrisi yang paling penting untuk otak kita. Nah, jadi ada yang namanya BDNF. Jadi ada Brain Derived Neurotrophic Factor, dan hal ini membuat otak kita menjadi lebih sehat ya, otak kita jadi lebih lentur, lebih lembam dalam menghadapi stresor, tentunya akan lebih lembam tentunya. Dan dari itu BDNF ini akan membuat kita tumbuh sel-sel otak baru, diharapkan begitu ya, atau minimal ketemu sinaps yang baru, atau antar sarafnya jadi lebih lancar koneksinya, jadi nggak gampang lemot gitu ya, minimal nggak lemot ya. Jadi mereaksikan terhadap situasi yang stressful akan bekerja lebih cepat dan nggak bikin kita jadi lemot. Nah, jadi selain dia bikin sel baru atau menumbuhkan sinaps ya, jadi BDNF ini juga berfungsi sebagai neurotropic factor untuk perbaikan sel saraf kita, melindungi sel saraf kita. Nah, jadi kita nggak bisa langsung makan BDNF gitu ya, nggak bisa ya. Nah, jadi ini protein ini bisa kita tingkatkan dengan beberapa aktivitas. Jadi tidak bisa kita makan BDNF langsung, ini protein langsung timbul begitu saja. Oh, tidak bisa, sedulurku ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah beberapa hal ini. Nah, olahraga aerobik diantaranya, terus kemudian olahraga yang terkait dengan stretching ya, tarik ya, terus kemudian ada yang terkait juga dengan latihan beban dan yoga ya, latihan beban juga. Dan ini akan meningkatkan BDNF kita ya, sebagai neuroprotektif juga, sebagai ya menumbuhkan sinap tadi, juga perbaikan sel-sel. Nah, tentunya ada stimulasi juga kita buat memperbaiki kelembaman otak kita. Selain kita meningkatkan BDNF kita dengan aktivitas fisik ya, aerobik dan lain-lain, juga bisa kita lakukan ada beberapa hal, yaitu memberikan stimulasi terhadap kognitif kita, daya pikir kita, mengisi TTS, menjawab pertanyaan ya, terus kemudian berinteraksi dengan orang lain, atau ada aktivitas yang kompetitif seperti itu, yang ringan saja, itu membuat kita juga meningkatkan BDNF kita. Dan tentunya ada hal lagi yang bisa kita lakukan untuk supaya kita lebih lembam lagi, sehingga menghadapi stres lebih mudah, yaitu dengan latihan mindfulness, latihan kesadaran ya. Jadi mudahnya adalah memposisikan bagaimana kita saat ini, kita hidup here and now, seperti itu. Atau pada metode-metode pelatihan lain yang terkait dengan kelembaman otak kita, supaya kita lebih mudah menghadapi situasi yang stressful. Nah, yang paling enak ini sebenarnya adalah aktivitas rekreatif ya, sesuatu yang menyenangkan, kita keluar rumah, kita healing juga
itu penting ternyata juga untuk meningkatkan neuroplasticity dari otak kita. Jadi jalan-jalan ke tempat yang eksotis seperti ini, ketemu dengan teman, merasa senang, merasa happy ya, seperti itu juga penting. Nah, sedulurku semua, ayo kita tingkatkan semua. Kita tingkatkan aktivitas fisik kita, kemudian kita kadang-kadang jalan-jalan, ya, yoga, ya. Kemudian jangan lupa berinteraksi sosial juga, aktivitas-aktivitas yang bikin kita lebih fresh lagi. Nah, dari situ juga perlu healing. Oke, tetap waras dan gaspol, sehat selalu.